Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Nur Yusuf SPDI selaku guru mata pelajaran Al-Quran Hadis, dan tak lupa kepada rekan-rekan saya semua yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan nikmat dan kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul di presentasi online kali ini. Adapun presentasi yang akan kami bahas yaitu tentang kompetisi dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Perkenalkan, nama saya Rizka Sabila yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Di sini saya akan membimbing jalannya presentasi kelompok 3 kelas 11 IPA 6. Rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan pemaparan materi, sesi pemberian soal, dan sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu sesi pembukaan. Marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan pemaparan materi. Pemaparan materi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya semua, kepada mereka saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk berbicara tentang materi ini. Materi yang saya bahas ialah berkenaan tentang pengertian fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat atau kompetisi dalam kebaikan secara harfiah memiliki arti yaitu berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Anjuran ini tertuju baik untuk laki-laki maupun perempuan. Manusia diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan terhadap manusia dan alam sekitarnya. Contohnya, menolong sesama, bersedekah, menuntut ilmu, menunaikan sholat sesegera mungkin ketika kita mendengar azan, dan amalan-amalan lainnya. Kita harus berkompetisi dalam melakukan hal-hal yang positif lainnya. Dampak yang dihasilkan dari berkompetisi dalam berbuat kebaikan adalah terciptanya kondisi kehidupan yang dinamis, maju, dan senantiasa untuk bersemangat, untuk berkreasi dan berinovasi. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara tentang materi ini. Dalam Islam, istilah fastabiqul khairat merujuk pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148 dan Quran surat Al-Hadid ayat 21 yang bunyinya walikulli wajhatan huwa mauliha fastabiqul khairati aynama takunu yati bikumullahi jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Dalam ayat ini Allah memerintahkan umat Islam untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan kandungan ayat ini yang dapat kita ambil maknanya adalah hendaknya kita giat bekerja serta berlomba-lomba dalam segala bentuk kebaikan, baik sholat, bersedekah, menuntut ilmu, dan amalan-amalan positif lainnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Izinkan saya untuk memaparkan tentang alasan menyegerakan berkompetisi dalam kebaikan. Mengapa kita harus menyegerakan amal dan fastabiqul khairat? 1. Apa yang kita miliki hanyalah waktu saat ini. Apa yang terjadi nanti atau esok hari kita tidak tahu. Maka segeralah beramal, fastabiqul khairat. 2. Amal kita tidak dikerjakan oleh orang lain. Masing-masing orang akan datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal dan perbuatan yang dikerjakannya diri sendiri. Kemuliaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada ketaatan. 4.
Setiap waktu ada aktivitasnya sendiri. Oleh karena itu, ketika datang masa untuk mengerjakan suatu amalan, maka segeralah mengerjakan sebelum tiba masa itu untuk mengerjakan amalan lain. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara tentang materi ini. Materi yang saya bahas adalah tentang ciri-ciri pelaku kompetisi dalam kebaikan. Ciri-ciri pelaku kompetisi dalam kebaikan adalah A. Niat ikhlas. Niat yang ikhlas merupakan faktor penting dalam setiap amal. Di samping itu, keikhlasan akan membuat seseorang berkesinambungan dalam melakukan amal kebaikan. B. Cinta kebaikan dan orang baik. Seseorang akan antusias melaksanakan kebaikan manakala pada dirinya terdapat rasa cinta pada kebaikan. C. Merasa beruntung bila melakukan aktivitas. Berbuat baik merupakan suatu yang sangat mulia. D. Merasa rugi bila meninggalkan aktivitas berbuat baik karena kehidupan ini memang harus dijalani untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan puncak dari segala bentuk kebaikan yang harus dijalani. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi ini. Materi yang akan saya bahas adalah tentang manfaat berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang pertama, waktu tidak terbuang sia-sia. Waktu yang dihabiskan umat muslim tidak akan terbuang sia-sia karena fokus pada amalan baik yang hendak ia lakukan. Yang kedua, menyalurkan energi pada kegiatan positif. Ketika umat muslim terbiasa untuk melakukan perbuatan baik, mereka senantiasa memiliki energi yang dapat tersalurkan pada kegiatan positif. Dan yang ketiga, terhindar dari godaan setan. Ketika umat muslim memilih untuk berlomba dalam kebaikan, fokus mereka akan teralihkan kepada hal-hal baik dan tidak akan tergoda oleh bujuk rayu setan. Yang keempat, berpeluang untuk menjadi orang yang paling dicintai Allah. Dan yang kelima, berkesempatan untuk menjadi hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara tentang materi ini. Materi yang akan saya bahas kali ini adalah hikmah perilaku berkompetensi dalam kebaikan. Berkompetensi dalam kebaikan memiliki beberapa hikmah yang dapat kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Di antara hikmah perilaku berkompetensi dalam kebaikan adalah 1. Setiap agama memiliki tujuan untuk mengenal Tuhan sesuai ajarannya masing-masing. Salah satu cara yang ditempuhnya adalah melakukan kebaikan yang telah ditentukan. 2. Islam mengajarkan kepada penganutnya untuk melakukan persaingan dalam melakukan kebaikan sesuai keadaan, situasi, dan kondisi. Karena keadaan setiap muslim berbeda tingkat pendidikan, ekonomi, dan masyarakatnya, status masyarakatnya. 3. Amal saleh haruslah didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tekad yang teguh. 4. Memperoleh ridha Allah dan memperbanyak pahala. 5. Mendatangkan sifat istiqomah. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan materi tentang riwayat Imam Ahmad bahwa dahlimun linapsih, muktaksik, dan sabinul bil akhirat. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bahwa damilun linapsih, muktasik, dan sabikun bil khairat situasinya berbeda pada saat memasuki surga. Kelompok sabikun bil khairat akan masuk surga tanpa melalui hisab. Kelompok mutasik atau pertengahan akan masuk surga dengan melalui proses hisab yang mudah atau yasira. Dan kelompok zalimun li nafsi, menzalimi dirinya sendiri, akan masuk surga dengan hisab yang lama dan berat. Mereka harus melalui perhitungan yang tidak ringan. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa mereka harus merasakan neraka sebagai balasan amal buruk yang telah mereka kerjakan pada saat hidup di dunia. Namun mereka tetap masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala
Sebesar apapun dosa seseorang, selama dia mempunyai iman, walaupun sebesar atom dalam hatinya, niscaya Allah akan mengganti dengan rahmatnya untuk masuk surga. Alhamdulillah, pemaparan dan penyampaian materi sudah selesai. Selanjutnya, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu sesi pemberian soal. Demikian tadi presentasi kelompok 3 kelas 11 IPA 6. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangan dalam ucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.